Maksud saya dan di sini kita melihat pembicaraan masih berlanjut, setidaknya menurut Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tapi di saat yang sama, negara-negara Teluk terus diserang. Iran berhasil menahan Israel agar tidak menyerang proksinya di Beirut. Selat Hormuz masih sebagian besar ditutup akibat blokade ini. Berapa lama percakapan ini bisa terus berlangsung jika situasinya masih seperti ini? Ya, jelas ini tidak stabil. Dan memang sifat dari situasi yang tidak stabil adalah pada akhirnya mereka mencapai titik didih dan sesuatu pun terjadi. Selain itu, situasi yang tidak logis tidak akan bertahan selamanya. Dan pada akhirnya situasi yang absurd akan menghadapi suatu peristiwa tak terduga yang mengubah segalanya. Tapi apa itu saya tidak tahu. Setelah cukup lama, seperti yang dikatakan Marco Rubio, setelah cukup lama Iran menderita secara ekonomi karena blokade terus berlanjut, mungkin perubahan politik akan terjadi di sana. Tapi ini mencerminkan sebuah kenyataan strategis yang mendasar, sangat dalam, dan sangat mengecilkan hati. Fakta bahwa Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang ini tanpa memiliki rencana yang koheren untuk penutupan Selat Hormuz yang tak terelakkan sungguh sangat mengejutkan. Dan menurut saya ini adalah salah satu kesalahan strategis terbesar dalam sejarah militer modern. Maksud saya, Napoleon yang menyerang Rusia di musim dingin adalah masalah besar, dan menginvasi Irak dengan alasan palsu juga sulit untuk dibenarkan. Tapi di sini kita punya kasus di mana CENTCOM sudah tahu hal ini akan terjadi, bahkan sudah melakukan simulasi perang selama puluhan tahun. Saya dulu berasumsi ketika saya mendukung perang di tahap awal bahwa sudah ada rencana dan bahwa mereka sangat yakin rezim itu akan jatuh dalam hitungan hari atau minggu dan bahwa mereka sudah mengatur sesuatu dengan IRGC atau militer atau dengan Kurdi. Dan kita tahu itu memang sudah dicoba. Atau bahwa ada rencana untuk mungkin mengambil alih wilayah di sepanjang Selat Hormuz. Bukan seluruh Iran, tapi wilayah itu saja. Atau untuk menghancurkan semua peluncur rudal mereka dan menghancurkan semua drone mereka. Yang pasti akan sulit dilakukan. Tapi ternyata tidak ada apa-apa, jelas tidak ada apa-apa. Dan Amerika Serikat melangkah ke dalam situasi ini tanpa bahkan mendapatkan dukungan dari aliansi Barat. Jika ini harus dilakukan, seharusnya dilakukan setidaknya dengan NATO siap mengerahkan seluruh kekuatannya ke Iran dan memastikan bahwa Tiongkok setidaknya tetap netral. Tidak ada satupun dari ini yang terjadi. Jadi saat ini, dengan asumsi Amerika Serikat tidak ingin memulai kembali perang kinetik, pilihan paling tidak buruk yang saya lihat bukan hanya melanjutkan blokade, tetapi memperkuatnya hingga menjadi blokade dan embargo total dari laut, darat, udara. 360 derajat yang didukung oleh negara-negara Barat. Maksud saya, semua orang harus berada di pihak yang sama. Karena ini benar-benar adalah dan seharusnya Iran melawan seluruh dunia. Dan maksud saya, Tiongkok juga, saya paham bahwa Tiongkok mengimpor sebagian minyaknya dari Iran. Dan itu adalah sebagian besar ekspor minyak Iran. Tapi Tiongkok tidak bergantung pada ini. Dan mereka juga tidak ingin hal ini berlangsung lama. Dan satu-satunya cara agar IRGC memahami bahwa mereka tidak memiliki pengaruh strategis asimetris seperti yang mereka kira adalah dengan membentuk sebuah aliansi internasional yang benar-benar tegas. Dan untuk ini, Trump harus berdamai dengan orang-orang Eropa. Dia harus melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah dia lakukan seumur hidupnya, yaitu meminta maaf karena mengancam sekutu NATO, Denmark, dengan invasi ke Greenland, dan lain sebagainya. Ini akan membutuhkan sesuatu yang saat ini sangat langka di Amerika Serikat, yaitu kelihayan diplomatik. Ya, tentu saja sementara itu kita terus melihat bahwa pasukan Amerika Serikat yang berada di wilayah tersebut bukan aliansi internasional yang Anda sebutkan. Jauh sekali. Jonathan, ketika berbicara tentang pasukan Amerika Serikat yang ada di sini, CENTCOM mengatakan bahwa mereka memang menembak jatuh beberapa proyektil Iran yang ditembakkan ke arah negara-negara Teluk. Kita kemungkinan besar akan melihat lebih banyak reaksi balik dari Iran terhadap negara-negara Teluk ini. Lalu, berapa lama pasukan Ayatan Rekan harus tetap berada di wilayah ini? Tidak hanya untuk melindungi aliansi mereka di Teluk, tetapi juga untuk melindungi pangkalan mereka sendiri yang ada di sini. Saya rasa mereka akan berada di sini cukup lama, bahkan sangat lama. Karena seperti yang Anda sebutkan, jika Anda tidak ingin memberi Iran kesan nyata bahwa mereka sedang menang, yang mana orang-orang Iran sudah merasakannya, mereka merasa mereka berada di atas angin. Apakah itu benar atau tidak, itu tergantung pada penafsiran. Setiap pihak punya penafsirannya sendiri.
Tapi jika pasukan IRS saat ini, begitu Iran tidak diberikan semua yang diinginkan IRS, begitu Iran membalas semuanya, menyerang negara-negara Teluk dan menciptakan kekacauan di Kuwait dalam semalam. Jika kita tidak ingin Iran merasa benar-benar menang, maka Anda perlu menjaga pasukan Anda di sini sebagai kekuatan penangkal untuk waktu yang cukup lama. Apakah ini sesuatu yang diinginkan Presiden Trump ketika ia mengirim pasukan beberapa bulan lalu dan memulai perang? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin, tapi inilah kenyataannya. Jika saat ini, setelah semua yang terjadi, Anda menarik pasukan Anda kembali ke Amerika Serikat atau ke kawasan lain, Anda memberi sinyal kepada Iran, oke, kalian berhasil mendapatkan apa yang kalian inginkan. Saya rasa Presiden tidak ingin melakukan itu. Ngomong-ngomong, kesalahan lain yang terjadi adalah hal ini tidak disampaikan kepada rakyat Amerika atau kepada dunia. Maksud saya, jika rencananya adalah blokade jangka panjang atau kehadiran pasukan ini dalam jangka panjang, itu akan berdampak pada ekonomi global. Dan itu alasan lain untuk membentuk koalisi internasional, untuk memberitahu, untuk menjelaskan kepada dunia mengapa hal ini diperlukan. Dan yang akan datang adalah masa-masa sulit yang seperti Anda tahu, seperti pengobatan kanker. Dan tidak ada satupun dari itu yang dilakukan. Perang itu begitu dimulai, langsung tidak populer, karena tidak pernah dijelaskan. Dan karena sayangnya perang yang sangat-sangat adil ini melawan musuh yang benar-benar jahat, dan memang harus lenyap dari muka bumi. Sedang dipromosikan oleh dua tokoh paling bermasalah yang saat ini memimpin negara demokrasi. Jika bukan memang dua yang paling bermasalah tanpa tanding.